Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan yang khusus saya sebutkan nama beliau Al-Habib Umar bin Abdullah Asgaf sebagai sahibul bait, yang beliau saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya semalam ini ada di sini. Saya tanya, Beb, antum caranya pinter, Beb. Oh Ustaz, antum bilang sama Abu ya biar ana datang ke sini, Beb ya. Padahal anak ngaji di rumah anak ada pengajian. Enggak Ustaz, antum memang ditunjuk. Ya sudah kalau gitu saman wa ta'atan ya. Gak bisa apa-apa. Jadi kalau anak bicara lebih, bukan anak yang bicara nanti. Perintah dari Habib. Ya ikhwan, alhamdulillah malam hari ini kita mengenang satu tokoh. Bukan satu tokohnya, dua tokoh yang sangat luar biasa. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara ringkas sudah disebutkan, tapi yang perlu kita garis bawahi, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu umat Islam. Ibu loh ya, ibunya umat Islam. Jadi ini Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Masya Allah, tadi sudah disebutkan luar biasa sejarahnya. Saya paling terkesan beliau itu pemberani. Karena itu saya kepingin belajar kepada beliau pemberani. Saya kepingin belajar betul-betul pemberani beliau itu. Apa itu berani? Tatkala umat Islam saat itu dikhisor, dibaikot sama orang kafir, itu Sayyidah Khadijah satu-satunya orang yang berani keluar dan berani mengirimkan makanan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Satu-satunya berani loh, seorang wanita yang berani membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi orang kafir banyak loh. Yang kafir itu laki-laki. Gitu. Ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan, ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Dihadapi dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Kadang-kadang kita ini suruh bantu Nabi, suruh bela Nabi, takut. Itu masalahnya itu. Takut gitu. Macam-macam takut ini. Rugi kan? Siti Khadijah 25 tahun enggak ini. Itu peristiwanya panjang, tapi satu saja. Ini kayaknya enggak ada yang bisa mengalahkan beliau di antara kita-kita. Ya? Di luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita hauli beliau. Mudah-mudahan kita kecipratan barokah berani dari beliau. Ibu-ibu berani ya. Jangan lupa, kalau ada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dikhisor, apa dikhisor? Dibaikot oleh orang-orang non ahlus sunnah wal jamaah, apalagi oleh orang kafir, maka ibu-ibu saya harapkan jadi Siti Khadijah berani tampil bela itu para ulama-ulama. Bagaimana dengan panjenengan para lelaki? Mau kalah sama ibu-ibu? Jangan kalah sama ibu-ibu. Betul? Betul? Alhamdulillah di sini juga ada sebenarnya. Saya mohon maaf kepada ikhwanuna ini enggak menyebut namanya. Tugas saya ini katanya berbicara tentang Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Tapi tadi Habib Alwi menceritakan tentang kehebatan Siti Khadijah. Ternyata saya juga terpengaruh juga. Itu Siti Khadijah. Terus dalam ayatnya wa azwajuhu, istri-istri Nabi. Ternyata bukan satu kan?
Ya, bukan satu. Yang jadi panutan bukan satu. Ada Siti Aisyah. Luar biasa Siti Aisyah. Saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu yang ngapalkan hadis sampai ribuan, sedangkan ibu-ibu jadi wanita rumah tangga? Gambarannya ini, goreng sego, goreng, tapi apal hadis ribuan. Ada, Bu? Siti Aisyah luar biasa, istri Nabi yang sangat cerdas, istri Nabi yang sangat luar biasa. Barangkali di dunia nggak ada tandingannya. Bayangkan seorang ibu rumah tangga menghafalkan hadis ribuan hadis. Kita yang bapak-bapak, saya tanya, saya tantang, hafal berapa hadis? Coba angkat tangan. Ada yang 100 hadis? Gak ono wong sing ngomong yo gak hafal kok, padha ae. Kalah besar kita dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu baru 2, belum yang lain-lain. Karena itu kita wajib mencintai istri-istri Nabi sebagai ummahat, ibu-ibu kita. Jangan dikhianati loh ya. Saya sedih ikhwan, saya ini nanti cerita bagaimana Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu. Kalau beliau ini betul-betul peduli dengan akhbarud dunia. Itu Abu Yazid. Tapi ya saya cerita sedikit. Tahun 2010 saya marah, saya membaca berita itu marah saya. Ya Allah, di London ya ikhwan. Di London ini, bukan di tempat kita. Kalau tempat kita mungkin saya sama Habib Umar ini yang gerak, barangkali begitu Habib ya. Karena Habib Muhammad ini orang pergerakan luar biasa. Di London Habib, saya yang anak sama antum nggak bisa ke sana Habib. Ada tulisan ini, haflah. Haflah ini, apa haflah ini? Peringatan. Apa judulnya? Farhatul Hasan Aisyah finnar. Judulnya ini haflah, peringatan. Apa itu? Zikro, peringatan, perayaan. Nah, perayaan. Judulnya ini sakit hati saya, sakit. Apa judulnya? Farhatul Hasan, katanya kegembiraan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib Aisyah tu finnar. Kalau Siti Aisyah menurut haflah ini ada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang buat? Yasir Habib, seorang Syiah yang badhi, yang mulutnya lisannya kotor mencaci maki Siti Aisyah. Sakit hati kita umat Islam. Itu ibu kita ya ikhwan. Karena itu jangan sampai di sekitar kita ini membiarkan orang-orang yang mencaci maki baik Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, termasuk ini Siti Aisyah dan Siti Hafsah ini 2 wanita yang dicintai oleh Nabi tapi jadi sasaran caci maki orang-orang Rafidhah, naudzubillah min dari orang-orang Syiah, naudzubillah min dari. Mudah-mudahan kita selamat dari akidah yang rusak ini. Allahumma amin. Ya ikhwan, alhamdulillah di sini ada sebenarnya ikhwani dari murid-murid Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, senior-senior. Di pojok sana itu ada Habib Muhammad bin Husain Al-Kaf. Di sini ada juga Kiai Haji Saiful Maslul. Ini kawan-kawan saya seangkatan ini. Ada juga yang pernah bersama dengan saya tadi Kiai Haji Kamal Mukhlis. Dan tentu masih banyak. Ini sebenarnya tentang Abu ya. Ini luar biasa ya. Saya kadang-kadang mau bercerita tentang Abu itu bingung ya ikhwan. Cerita dari mana? Saya 8 tahun di sana itu loh. Disuruh cuma 7 menit kan tidak bisa ini. 8 tahun suruh cerita cuma setengah jam. Mulainya bingung. Dan setiap murid Abu ya, subhanallah dididik untuk dekat dengan Abu ya. Setiap murid Abu ya dididik oleh Abu ya dekat dengan Abu ya. Bahkan seakan-akan ini ya, setiap murid Abu yang mengaku, aku adalah murid terdekatnya Abu ya. Begitu. Maka kalau panjenengan semua suatu saat ketemu saya, maka panjenengan akan mendengar cerita dari saya seakan-akan seluruh dunia ini saya paling dekat dengan Abu ya. Ketemu Kiai Saiful Maslul, cerita dengan Kiai Saiful Maslul. Nanti beliau akan mengatakan bahwa beliau ini paling dekat dengan Abu ya. Antum ketemu siapa saja dari murid-murid Abu ya, semuanya begitu. Merasa dan itu memang kenyataannya dicintai oleh Abu ya. Dan kami ini sudah memasrahkan jiwa kita untuk kepentingan Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Saya akan bercerita beberapa tentang Abuya. Bagaimana sih kehidupan Abuya ini? Abuya itu lengkap, syamil kamil. Abuya itu syamil kamil, lengkap, sempurna Abuya. Kalau dari penampilan al-jamal, siapa tidak tahu kalau tahu fotonya Abuya? Abuya al-jamal, wajahnya tampan. Beberapa sumber itu mengatakan, ini waktu kami di Mekah khususnya, beberapa ulama, beberapa aulia mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata beliau mengatakan, yang kenal dengan Abuya tentunya kenal dengan kami-kami. Wajah Rasulullah itu tidak jauh-jauh dengan wajah Abuya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki. Begitu menurut sumber-sumber yang terpercaya. Subhanallah. Al-Jamal ada, Al-Kamal sempurna, ilmunya sempurna. Yang saya baca, saya dulu waktu pulang ini, terus Abu ini terus menulis kitab masih banyak. Saya membaca terakhir itu berita yang sudah dicetak bukunya Abu ya sekitar 100 judul buku. Luar biasa ini. Kita berapa buku kita cetak? Separuh kadang-kadang enggak, betul? Separuh belum. Abu ya 100. Dan kitabnya bukan kecil-kecil saja, ada yang tebal. Ada yang tebal. Dan ada kitab yang hebat, namanya kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Saya alhamdulillah, makanya saya katakan sebenarnya kalau saya yang cerita pasti seakan-akan saya paling dekat dengan Abu ya. Kalau Habib Muhammad Al-Kaf yang cerita, beliau akan menceritakan kedekatan beliau dengan Abuya dan lain sebagainya. Semua orang, Kiai Ihya pun akan bercerita bahwa beliau lah yang paling dekat dengan Abuya. Setiap murid pasti mempunyai kenang-kenangan sendiri. Itu kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah ya ikhwan. Kitab bisa kalau coro Jawa neno jimate Abuya. Jimatnya Abu itu kitab yang paling fenomenal dan itu kitab yang paling ditakuti khususnya oleh orang-orang Wahabi khususnya ditakuti kitab itu karena apa? Dapat takorid, dapat kata-kata pengantar dari ulama dunia. Saya alhamdulillah salah satu dari sekian banyak katibnya Abuya, penulisnya Abuya. Saya 5 tahun menjadi katibnya Abuya. Katib Abuya zaman itu kan tidak ada komputer kayak zaman sekarang. Jadi ditulis dengan khot itu. Ya saya bukan khotot yang terbagus, tapi tulisan saya tidak jelek lah. Gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih begitu. Karena itu saya diangkat salah satu jadi khotot Abuya. Saya masih ingat ya ikhwan. Itu Abuya perintah kita, termasuk dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah itu. Saya insya Allah menulis dalamnya. Bukan karangan saya. Jadi Abuya yang ilqa atau Abuya memberikan catatan atau Abuya membuka kitab diserahkan pada kita ini penulis-penulisnya. Saya termasuk dan saya di situ punya karya di Mafahim Yajibu an Tusahhah paling tidak separuhnya itu ada tulisan saya. Dulu tulisan tangan saya, bukan karangan saya. Penulisnya itu saya. Ibarat kalau zaman sekarang tukang ngetik. Tukang ngetik. Jadi Abuya itu segala macam yang terlintas dalam pikiran Abuya ditulis dengan tulisan model Saudi itu ya. Nah, kami yang membacakan, kami yang menulisnya. Saya kalau baca kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah ingat iki ben tulisanku ya. Alhamdulillah. Ingat saya gitu. Abuya saya tahu itu masalah keilmuan yang di situ masalah akidah luar biasa. Akidah. Jadi Abuya itu kalau bicara akidah lengkap ya ikhwan. Tuntas. Bicara tentang akidah apa saja tuntas Abuya. Suatu saat waktu saya masih di sana, mudah-mudahan ikhwani yang zaman dengan saya masih ingat. Ada rektor Al-Azhar datang hadir majelis sama kita seperti gini ini. Abuya mengajar dan di sana tamu-tamu kita sebagai santri. Sudah, akhirnya santri-santri suruh baca. Setelah suruh baca, kemudian Abuya berkomentar, menerangkan syarah panjang lebar tentang 1-2 hadis yang kita baca. Sudah selesai.
Kemudian barulah Abuya minta kepada sambutan-sambutan, salah satunya Rektor Al-Azhar. Saya lupa, saya ini pulang 91, jadi ini peristiwanya sebelum 35 tahun yang lampau kurang lebih. Jadi kalau namanya lupa, tapi ceritanya masih ingat. Setelah itu apa, sambutan sang rektor gitu. Sayyid katanya gitu. Antum tidak pantas Sayyid, ngajar anak kecil-kecil ini tidak pantas. Kamu dulu masih kecil. Tidak pantas Sayyid. Kelas antum itu bukan ngajar anak kecil-kecil gini. Antum itu pantasnya seluruh rektor-rektor di dunia ini dikumpulkan, antum yang mengajar rektor-rektor seluruh dunia. Itu pengakuannya salah satu rektor Al-Azhar di zaman saya masih di sana. Itu keilmuan. Suatu saat ada pertanyaan. Waktu itu kalau tidak salah di dunia ini lagi heboh, saya masih ingat ya, tentang bayi tabung. Masih heboh. Saya masih ingat. Ditanya, ada tamu bertanya, ya Sayyid, apa hukumnya bayi tabung? Ya kan orang ditanya, tidak ada itu kan ya repot. Ini kan di zaman Nabi nggak ada bayi tabung. Zamannya Imam 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nggak ada namanya bayi tabung. Ini adalah peristiwa yang sekarang ini. Ya, dijawab sama Abuya. Saya masih ingat, jawabnya begini. Mohon maafin ya. Kalau spermanya dan ovumnya itu dari suami istri, sperma dari suami, ovum dari istri yang sah, maka lahir dimanapun itu halal. Tapi kalau spermanya dari seorang laki-laki, termasuk sperma, ada tabungan sperma di barat itu, dimasukkan, dikumpulkan dengan ovumnya orang perempuan lain, maka termasuk anak haram. Begitu. Sang penanya ini alim nih, tanya, Sayyid, itu kan gak ketemu mereka, kan tidak berhubungan badan gitu. Katanya, hukum tidak begitu kata Abuya. Hukum itu tergantung dari mana yang masuk. Maksudnya sperma itu kepada apa dan milik siapa. Kalau suami istri berarti sah walaupun lahir di tempat lain. Itu mesti ingat. Nah, ya ikhwan, apa masalah-masalah hadithiyah, waqi'iyah itu Abu yang penuh dengan ilmu. Itu keilmuan ya. Gimana perhatian Abuya dengan perkembangan dunia. Dunia ini, saya tidak mengatakan dunia Islam. Tidak. Kok tahu saya? Saya bagian nulis. Waktu itu ada koran bahasa Arab. Koran bahasa Arab itu ya. Kalau tidak salah, 3 hari itu berturut-turut memberitakan tentang masalah ini. Gejolak di Filipina. Waktu itu. Hingga pada akhirnya terpilihlah presiden wanita Aikino gitu ya. Aukino. Saya nggak tahu itu bahasa sana itu. Ada nanti kalau klik di Google itu ada itu presiden wanita Filipina apa ya? Aukino apa gitu. Terpilih. Abuya sangat peduli bukan untuk setuju tidak setuju, tapi kata Abuya, ini di Asia untuk zaman sekarang baru pertama kali ada seorang wanita jadi presiden. Ditulis untuk apa? Agar berita itu tidak hilang. Jadi saya ini menulis satu buku yang banyak isinya berkaitan dengan peristiwa pergolakan di Filipina. Jadi Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki itu sampai urusan gitu ya ikhwan. Ini sangat peduli, luar biasa. Karena itu kita sebagai pengagum beliau, sebagai murid beliau, sebagai pecinta beliau, kalau bisa, ini saran saya kalau bisa, bolehlah kita pergi ke pasar, boleh. Kita bekerja, boleh. Ngantor, boleh. Tapi ilmu jangan ditinggalkan. Ilmu jangan ditinggalkan. Ibadah jangan ditinggalkan. Saya masih ingat seorang imam kita ini. Beliau bernama Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Beliau adalah imam fit tasawuf, yang tasawufnya ini harus sesuai dengan syariat. Itu namanya siapa? Imam Junaid al-Baghdadi. Apa pekerjaan beliau? Kalau pagi ke pasar ya ikhwan, jualan. Beliau itu, ayah beliau adalah pedagang. Beliau belajar kitab sampai alim. Kitab ini macam-macam dihafalkan, ilmu macam-macam dihafalkan, dipahami. Begitu ayahnya wafat, beliau melanjutkan jualan di pasar karena untuk menghidupi ibunya sama saudaranya, mungkin adik-adiknya begitu. Tapi pulang dari pasar, kembali lagi kepada dunia ilmu dan ilmu. Begitu. Tahu gimana kalau beliau beribadah? Imam Junaid al-Baghdadi dalam riwayat, beliau itu kalau sudah kadung sholat sunnah ini, sampai 400 rakaat. Siapa di antara kita yang mampu? Wis kongkon kerja, ngaji, sholat iki dawa-dawane lho. Karena itu ulama-ulama yang kita pandang seperti beliau Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ini, kalau sejarahnya dipelajari ya ikhwan, gak selesai 1 tahun, saking penuhnya ini. Itu baru berkaitan dengan keilmuan. Jadi apa? Al-Jamal, Al-Kamal. Ada lagi Abuya ini diberi 3 hal. Kata Kiai Kamal tadi kan ada 3 hal, saya juga bawa 3 hal dari Abuya. Yang satunya Al-Mal. Jadi di dalam pribadi Abuya ada 3 menurut saya. Apa? Pertama tadi Al-Jamal, indah Abuya itu, elok, ganteng Abuya itu. Al-Kamal, ilmunya sempurna Abuya itu. Yang satu Al-Mal, uangnya banyak dan sedekahnya banyak. Begitu Habib Umar, antum dapat berapa tadi? 9 juta, kecil, 9 juta. Saya masih ingetin Ramadan. Masalahnya saya juga nggak bisa meniru Abuya, saya nggak punya duit ya. Masalahnya itu. Ini ada Habib Muhammad Al-Kaf ini sangat tahu, karena dulu pernah duet sama saya, ngeladeni khidmat sama Abuya, urusan bulan Ramadan itu begini Abuya. Beliau suruh bawa dompet, masih ingat Beb ya? Dulu Beb ya, di masjid. Suruh bawa dompet, saya suruh bawa amplop sama ballpoint. Begitu. Abuya bisik-bisik, ya Lutfi, uktub fulana binti fulan. Kamu tulis misalnya ini Busri binti Aziz, janda dengan anak 7. Gitu. Dah. Kalau saya gambarkan uang ratusan atau ribuan atau urusan Indonesia ya. Kalau real nanti kan repot itu seberapa gitu. Masukkan uang 10 juta. Jadi Habib Muhammad itu orangnya di pojok itu. Mana Beb, uangnya Beb 10 juta Beb. Saya bagian masukkan. Sudah. Tulis lagi Aminah binti, kalau orang Indonesia, Aminah binti Sutejo misalnya. Janda dengan 3 anak. Begitu. Itu dirata Bu ya itu ya. Rata itu. Jadi janda-janda Mekah itu dihafalin. Tapi bukan seperti kita. Kalau kita mungkin melerek-lerek, beliau enggak. Menyantuni janda-janda di Mekah. Itu saya tahu persis karena saya bagian membaginya. Ini sama Abu Muhammad. Beb ya, ingat Beb ya. Abu Muhammad ini dulu teman saya khidmat sama Abuya dalam bab itu. Itu luar biasa. Uangnya enggak habis-habis Abuya ini. Ada suatu saat saya ada di kamar, di kantor, misalnya sana itu kamarnya Abuya, ghurfa Abuya di kamar. Waktu itu tiba-tiba ada namanya Sayyid Hashim Al-Muhdar itu. Saya sedang di dalam ini. Saya khidmat di dalam. Ini Kiai Kamal juga khidmat di dalam, tapi beliau setelah saya mondol 5 tahunan barangkali beliau baru masuk. Jadi peristiwa sebelum beliau. Setelah saya pulang, rupanya beliau juga yang sering di kamar Abuya. Kan setiap masa itu kan berganti-ganti, yang khidmat berganti. Pak maklum ya gitu. Kita di dalam, saya di dalam sama Abuya. Tiba-tiba ada Sayyid Hashim Al-Muhdar masuk ya ikhwan.
bawa karung beras yang goni itu loh. Goni, Beb. Syam katanya Abuya. Khutunak. Kamu taruh di sana, pojokan. Saya kira hadiah apa gitu saya kira. Habis itu saya disuruh sama Abuya, Iftah. Saya lihat ibarat uang Indonesia itu separuh merah, separuh biru, Beb. Sak karung goni, Beb. Nggak tahu biro, jumlahnya nggak tahu saya ini. Sak karung goni duit, subhanallah. Saya sering ditanya, kita sebagai alumni sana ditanya sama kawan-kawan, Abu itu kerjanya apa? Wadah yang menakwili, oh mungkin punya kilang minyak katanya. Oh mungkin punya hotel. Kita yang di dalam yang setiap hari sama Abu ya, jawabannya kita, wallahu ta'alam saya nggak tahu. Pokoknya Abu itu kaya gitu doanya. Itu Abu ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Subhanallah, tidak tahu uang dari mana. Itulah rezeki yang dimiliki oleh Abu ya. Karena Abu ya itu yang dicari ilmu, maka ikut juga harta benda ikut kepada Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Begitu ya ini. 3 ini ya. Baru 3 apa tadi? Al-Kamal, Al-Jamal, Al-Kamal, Wal-Mal. 3 ini. Luar biasa. Ini kalau orang dikasih 3 ini ya akhi, sudah sangat luar biasa. Zaman sekarang sudah sempurna, gak ada lagi. Ya, kita kadang-kadang ganteng, kadang-kadang cantik, masalahnya gak punya duit. Ada yang gitu. Banyak kan? Ganteng, cantik, tapi gak duit tuh. Ada nih, duitnya banyak, tapi gak ayu, gak ganteng. Akhirnya nanggone salon-salon, di glowing, di apa. Sing elek tetep elek, pesek tetep pesek. Kata ya apa maneng? Itu kita ini. Ya. Kaya, cantik, kaya, ganteng. Apa yang enggak ada? Enggak ada ilmu. Makanya banyak ditipu sama orang. Iya enggak? Banyak enggak? Oh penipuan zaman sekarang itu macam-macam ya ikhwan. Penipuan yang resmi maupun penipuan yang tidak resmi. Penipuan yang negeri maupun yang swasta. Ada semua di kalangan kita. Yang ditipu ini ya kita-kita yang bodoh-bodoh. Saya tanya sekarang, kenapa dukun itu diberi nama wong pinter? Ayo, kenapa ya? Dukun-dukun itu kok ayo namung golek wong pinter opo? Oh. Soalis tekorono wong goblok-goblok. Itu masalahnya ini. Ya enggak? Jadi mengumpulkan kita ini zaman sekarang jadi seperti Abu ya, Al-Jamal, Wal-Kamal, Wal-Mal. Sulitnya minta ampun ya ikhwan, enggak sembarangan Abu ya itu. Enggak sembarangan. Orang yang kenal Abu ya sekali datang ke sana, saya yakin pasti ingin ketemu lagi karena ada 3 hal ini. Itu yang dohir, saya katakan yang dohir. Ya maksudnya fisik kan dohir, uang kan dohir, ya ketampanan dohir, ilmu pun saya katakan dohir karena bisa kita nikmati, betul apa enggak? Belum yang batin, masya Allah Abu ya itu kalau dari segi batiniyahnya. Saya tidak mau cerita Abu ya sih. Murid-muridnya Abu ya. Murid-muridnya Abu ya. Kawan-kawan saya. Yang mimpi Rasulullah itu banyak. Ada. Ya kawan kita. Walaupun kawan senior. Tapi juga kan kawan. Namanya sama-sama murid. Abu ya kan kawan. Hampir setiap hari itu. Jumpa Rasulullah itu ada loh. Allahumma sholli alaihi. Ada yang demikian. Itu muridnya. Saya nggak tahu kalau Abu itu mimpinya apa saja, wallahu alam. Jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu batiniyahnya. Tapi Abu yang nggak mau menampak-nampakkan. Saya masih ingat ini riwayat dari kakak-kakak kelas saya itu. Ibu-ibu saya cerita sedikit ya. Arti kasyaf. Ini arti kasyaf. Kasyaf itu begini Bu.
Kalau kita misalnya ketemu seorang wali minal aulia, misalnya ibu ini di kasyaf gitu. Ibu punya duit ya 50 juta ya, mau disumbangkan ya. Jangan sumbangkan ke situ, ke masjid sana saja. Ternyata memang ibu itu punya uang 50 juta. Ya. Itu namanya dikasyaf. Paham ya? Jadi orang nggak ngerti dikasyaf gitu ya. Wih, ketemuan nih gitu misalnya. Jadi wong Jawa ketemuan. Abu ya apa? Berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau engkau memberi aku ilmu kasyaf, mohon kau berikan kasyaf gitu fil ulum. Bukan mengerti hatinya orang, tidak. Bukan menebak sana, tidak. Beri aku kasyaf fil ilm atau fil ulum, di dalam keilmuan. Itu yang diminta oleh Abu Ya. Karena itu Abu Ya ini ilmunya Masya Allah. Saya pernah juga masih ingat duduk dengan salah satu orang Arab di sana waktu itu. Saya termasuk orang yang harisul bab. Nah, saya ini bawab kata orang sana. Saya beberapa tahun terakhir itu jadi bawab, penjaga pintu Rusaifa. Saya ingat saya. Duduk-duduk menjelang menjelang maghrib, menjelang ngaji itu, ada yang bilang gini. Andai kata Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki itu sekarang menjadi mujtahid, makalah kafah. Cukup sebenarnya. Abu Ya ilmunya, andai kata beliau ingin menjadi mujtahid atau berijtihad sendiri, lah kafah, pasti cukup. Tapi Abu Ya menghormati ayah beliau yaitu Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, karena ayahnya mengikuti madhab Maliki, maka beliau tetap berpegang teguh dengan madhab Maliki. Begitu. Tapi beliau mengatakan, andai kata ayahku bukan bermadhab Maliki, rasanya aku ingin pindah ke madhab Syafi'i. Karena di dalam madhab Syafi'i itu lengkap kata beliau. Ulamanya ada, ilmunya ada, kitabnya juga banyak. Begitu kata Abu Ya. Tapi berhubung menghormati ayahnya, maka beliau tidak mau pindah madhab. Karena itu ya ikhwan, rugi ya. Kalau kita punya ayah misalnya, kalau di Indonesia ini ya madhabnya Syafi'i di dalam berfikih, ya nah, di dalam akidah mengikuti madhab Asy'ari dan madhab Maturidi. Maturidi kita tidak ambil karena kita orang Indonesia, kita fokus pada madhab Asy'ari. Ya dah. Di dalam tasawuf kita mengikuti madhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang dilanjutkan lebih banyak oleh Imam Ghazali. Itu imamnya kita kenal, Imam Ghazali. Di kalangan habaib ada namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada kitab Risalatul Mu'awana. Itu juga mengikuti madhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Hakikatnya melanjutkan tapi dengan silsilahnya dari kalangan para habaib. Jadi habaib di Indonesia ini satu dengan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Sama kita ini. Maka itu Islam di Indonesia ini dulu madhabnya cuma satu ya ikhwan. Sunni, Syafi'i, itu tok sudah di Indonesia zaman dahulu kala. Sunni bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang bisa dikatakan akidahnya ikut Asy'ari, tasawufnya ikut siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Karena madhabnya Syafi'i dikatakan Sunni Syafi'i. Karena itu kalau di Indonesia yang sejak zaman dahulu kala, sejak Wali Songo itu mengikuti itu, tiba-tiba kalau sekarang ada bermekaran madhab atau aliran-aliran yang lain, hakikatnya ini pengkhianat bangsa Indonesia. Paham? Hakikatnya apa? Pengkhianat bangsa Indonesia. Indonesia ini dibentuk dengan madhab Sunni Syafi'i. Karena itu mulai zaman dahulu kala tenang Indonesia. Berhubung ada pengkhianatan, akhirnya rusak semua. Saya kemarin ditanya, bingung katanya, Pak Ustadz, saya sholat di satu masjid, bingung saya ini. Saya kan madhabnya Syafi'i. Dulu guru-guru saya kalau sholat itu katanya baca basmalah itu wajib ya dalam sholat. Misalnya takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan, wajib menurut kita dan kita umum. Saya itu sholat Ustaz, suaranya enak. Saya masuk tiba-tiba langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai basmalah. Loh, kalau perbandingan mazhab sah-sah saja.
Tapi umat Islam Indonesia itu loh bingung. Bingung enggak, Pak? Bingung Indonesia. Lah apa sih kayak sing aneh-aneh gitu. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Wahabi Salafi biasanya itu. Ini saya ikut imam di Masjidil Haram. Tidak apa-apa Masjidil Haram, tidak apa-apa. Kalau kita ke sana, kita yang beradaptasi, kitanya adaptasi. Tapi kalau orang pendatang ke Indonesia wajib beradaptasi. Ya kalau ngimami baca basmalah begitu, nggak bikin kisru. Yang bikin kisru kan pendatang-pendatang seperti itu, bikin sing anyar-anyar, nyeleneh-nyeleneh. Ini jadi masalah besar. Kita mulai dulu ini. Kali dulu nih ya, yang namanya taraddu ala sahabat. Kenapa sih kita kan ini kan Ramadan ini ya? Kenapa sih kok di masjid-masjid kita kalau tarawih itu kok pakai Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq taraddu an, kok gitu? Bukannya bid'ah tanya. Iya bid'ah itu. Zaman Nabi gak ada, zaman sahabat gak ada. Mungkin adanya di Indonesia saja. Ceritanya begini menurut sebagian ulama kiai lah gitu. Biar niku, ini mohon maafnya. Wong Indonesia ini mohon sewu ya. Jarine kakian ngomong wong Indonesia. Kasarnya kakian ngoceh lah gitu katanya. Jangankan sholat Pak gitu. Wong nang kuburan ya Pak, delok wong mati lho. Cerita ya. Ya apa dagangan astagfirullah. Iya, gitu. Iya, wingi ku ngene. Wah aku iku lho duwe tiket. Oh, gosong saiki. Iku ngeterno jenazah Pak, gak wedi lho wong Indonesia iki Pak. Gak takut sama sekali mbek kematian, kaya biasa mati. Jangankan gitu, ngedok kuburan ya Pak. Nek wong biyen iku nangis ngedok kuburan. Saiki ngedok kuburan iki Pak, kebul-kebul mbek rokok Pak. Astagfirullahaladzim. Betul enggak? Gak wedi babar blas. Iki wong Indonesia. Makane lek mati diusung ambek pendosa, bukan pemahala, pendosa, bukan pengganjaran. Lek akeh ganjarane jenenge pengganjaran. Berhubung akeh dosane dijenengno pendosa. Itu masalahnya. Nah, kan namanya salat tarawih itu kan namanya salat likasrotil istirahat. Akeh istirahate, 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Itu sejak zaman para sahabat begitu. Mlebu nang Indonesia, Pak. Arek-arek ya ngono guyon, Pak. Sing cuwi jubit-jubitan sing ngene, sing rame, wong tua-tua ya rame. Ibu-ibu tambah nemen rame ini. Akhirnya ini ada takmir masjid yang pinter iki wong-wonge dikai bacaan wis ambil istirahat lumayan lah masih 1 menit gitu. Apa? Pertama mulai dari Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq taraddu an kan gitu. Radhiyallahu an. Allahumma shalli ala Muhammad kan gitu kan ya. Loh, sudah dikasih itu maksudnya cek gak guyon, Pak. Ngono iku lho jane guyon. Guyone ngene. Allahumma shalli gitu. Astagfirullah, wong Indonesia. Wong Indonesia itulah Indonesia. Ruwet Pak wong Indonesia itu Pak Iwan. Tak ngoten ya Bim ya. Nyoto Bim ya. Lho ngono iki lho. Wis dikae ngono iki ya ono salat tarawih kepengin cepet Pak. 12 menit mari. Astagfirullah. Iki apa iki? Iki salat apa kuda lumping wong iki? Astagfirullahaladzim. Nah ya ikhwan, kembali lagi ya. Jadi kalau orang diberi seperti Abuya ini, pertama al-jamal. Ini kecak kegantengan, kehebatan yang luar biasa. Ya dah. Gantengnya, penampilannya sempurna. Kedua, al-kamal. Otaknya sempurna, akalnya sempurna. Wal mal. Apa tadi? Hartanya banyak, pusat sedekah segala macam. Kemudian dikasih kehebatan di dalam tumak ninahnya atau hayawiyah batiniyahnya, sholatnya yang khusyuk dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya dah. Makanya itu saya mengajak, ayo kita cinta pada orang-orang yang kita hauli.
malam hari ini adalah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu tugas saya membacakan tentang itu. Dan juga kepada ulama-ulama yang lain, para habaib yang lain, para kiai-kiai yang lain, yang semuanya sering dihauli. Jangan sekedar hadir hall, apalagi cuman enak hall, kono mangane enak, jangan. Tapi pelajari apa yang telah diajarkan oleh beliau, dilakukan, kemudian kita ikuti sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan itu menjadikan kebaikan bagi kita dan juga proses pendewasaan bagi kita, agar kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, para alim, para kekasih Allah. Barangkali itu ya ikhwan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan ada canda saya kurang tepat di majelis yang sangat mulia ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.